Shalom, halo adik-adik. Wah, udah lama banget ya kita nggak ketemu. Ada siapa ini? Wah, Aku namanya Mbak siapa Tira. ya? Mbak Mbak Tira. Tira. Ya, Mbak Mbak Tira. Tira ini kembarannya Mbak Tari loh. Nggak ada yang tahu kan ternyata. Tapi ada satu lagi. Oh, kalau yang ini kembaran Mbak Tari yang namanya siapa ya? Mbak Rita. Mbak Rita. Wah, dua-duanya mirip ya. Kita bertiga mirip. Ceritanya jadi kembaran. Ya. Oke, pada pagi hari ini kita semua bergembira. Bergembira nggak Mbak Tira? Bergembira ya. Bergembira Mbak dong. Rita juga. Iya, Oh bergembira iya, juga kita aku. semua bergembira dan kita mau angkat pujian buat Tuhan. Kita mau tersenyum dan kita mau bergembira. Kita angkat Yes. pujian ini bersama-sama. Ya. Yuk, ayo. Senyum dan bermuka gembira. Senyum dan bermuka gembira. Angkat tangan, pujilah Dia. Berjabat tangan. Berjabat tangan semua. Senyum gembira. Sekali lagi yuk. Senyum dan bermuka gembira. Angkat tangan, pujilah Dia. Berjabat tangan semua. Senyum gembira. Yeay. Kita mau langsung berdoa dulu ya sebelum kita melanjut lagi. Oke, yuk. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, untuk kebaikan Tuhan. Dan pada hari ini kami mau mendengar firman Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus memimpin dalam ibadah anak pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon agar Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kami, agar kami boleh dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan damai sejahtera, dipenuhi dengan ungkapan syukur dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Kita mau dengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu ya satu lagu. Oke. Lagu tentang Yunus yang dia pergi ke Niniwe, dia ditelan sama ikan besar. Tapi apa yang terjadi dengan orang-orang yang di dalam di Niniwe itu? Kita mau dengar firman Tuhan, cerita tentang Niniwe. Kita angkat dulu pujiannya ya. Oke. Bergembira semuanya. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Karena dia lari dari Tuhan, ia ditenggelamkan, pam pam pam. Cuap cuap, pam pam pam. Cuap cuap, cuap cuap, pam pam pam. Cuap cuap. Sekali lagi. Aku anak Tuhan, pam 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 pam. Aku anak Tuhan, pam pam pam. Aku mau taat pada Tuhan, senangkan hatinya, pam pam pam. Senangkan hati Tuhan, pam pam pam. Senangkan hati Tuhan. Yeay, Kita kita mau mau menyenangkan jadi hati anak Tuhan. Tuhan yang taat pada Tuhan Ya, dan kita menyenangkan hatinya. Aku mau taat Kita sama Tuhan. dengarkan Ya. firman Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan. Pagi adik-adik semua, firman kita pada hari Minggu hari ini adalah berbalik dari jahat menjadi baik. Dan firman ini diambil dari kitab Yunus pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai 5 dan ayatnya yang ke-10.
Namun sebelum kita membaca dan Mas Jalu coba untuk berbagi dan menjelaskan firman ini ke adik-adik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk minggu hari ini, di mana Tuhan boleh memberkati kami dengan kesehatan dan juga dengan kebaikan Tuhan yang selalu ada bagi kami dan keluarga kami. Berkati kami Tuhan, agar kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan berkati hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah segala sesuatu yang baik boleh tersalurkan bagi adik-adik kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan hari ini terambil dari Yunus, akan Mas Jalu bacakan. Bagi adik-adik semua boleh untuk mempersiapkan Alkitabnya juga. Bacaan kita hari ini diambil dari Yunus pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai 5 dan ayat yang ke-10. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepada seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 4 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Maka Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ayatnya yang ke-10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah. Karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak melakukannya. Berbahagialah orang yang baca firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup. Ya, adik-adik, dari bacaan kita tadi, kita tahu bahwa Tuhan memperingatkan bangsa Niniwe untuk berubah. Melalui siapa? Ya, melalui Yunus. Di sini dijelaskan bahwa setelah perjalanan kurang lebih 1 hari lamanya, Yunus langsung memberitahu bahwa rencana Tuhan bahwa dalam 40 hari Tuhan Allah akan memporak-porandakan atau memusnahkan kota Niniwe ini. Tapi kira-kira dari adik-adik semua ada yang tahu nggak? Kenapa Tuhan berencana untuk memusnahkan kota ini? Kalau di bacaan sini dijelaskan Tuhan akan tunggang balikan. Ya, tunggang balikan ya teman-teman, memusnahkan. Ada yang tahu? Nah, di sini sudah menjelaskan alasan kenapa Tuhan mau menghancurkan Niniwe. Di sini di kitab Nahum, adik-adik juga boleh mencari di pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama, Nahum, dijelaskan bahwa Niniwe adalah kota penumpahan darah. Wah, apa ini penumpahan darah? Ya, maksudnya bangsa-bangsa Niniwe ini gemar membunuh pada waktu itu. Gemar membunuh saudaranya, mungkin kerabat-kerabatnya juga dibunuh, gitu. Itu salah satunya. Lalu, hal kedua di sini dijelaskan bahwa bangsa Niniwe ini adalah pendusta. Pendusta ini ya berbohong, menipu bangsa-bangsa lain, menipu saudara sendiri, dan saling menipu seperti itu ya. Itu hal-hal yang membuat Tuhan ingin memporak-porandakan atau memusnahkan kota. Lalu ketiga, di sini juga dijelaskan bahwa kota Niniwe ini gemar merampas atau mencuri barang-barang dari kawan-kawannya sendiri, antar warga, segala macam itu. 3 hal itu adalah hal-hal cemar yang tidak disukai Tuhan dan menjadi alasan Tuhan untuk menghancurkan atau memusnahkan kota Niniwe ini. Jadi Yunus datang ke Niniwe. Ya mungkin adik-adik tahu setelah ditelan oleh ikan besar, baru Yunus ini pergi ke Niniwe dan memberitahu apa maksud Tuhan. Dalam 40 hari, Tuhan akan menghancurkan kota itu. Namun di sini
apa yang menjadi respon dari bangsa Niniwe ini adalah hal yang harus kita lihat. Apakah bangsa Niniwe ini takut atau malah semakin membangkang? Tidak. Bangsa ini sadar. Bangsa Niniwe ini atau kota Niniwe ini orang-orangnya sadar bahwa mereka harus bertobat. Mereka berbalik dari yang jahat menjadi yang baik. Adik-adik juga bisa melihat dari bangsa Niniwe ini. Meskipun mereka melakukan kesalahan, mereka mau untuk mengakui dan mereka mau untuk minta maaf pada Tuhan dan berubah jadi lebih baik. Apa yang dilakukan oleh bangsa Niniwe? Pertama bisa dilihat di sini setelah Yunus memberitahu dan bahwa kota Niniwe akan dimusnahkan oleh Tuhan setelah 40 hari. Raja dari Niniwe ini langsung bangun dari tahtanya. Lalu dia melepaskan jubah ketahtaannya ini dan menggantinya dengan kain kabung. Dan juga di sini dijelaskan bahwa raja ini duduk di atas kabung. Ini merupakan bentuk atau simbolisme dari penyesalan yang mendalam. Dan raja juga menitahkan masyarakatnya untuk melakukan hal yang serupa. Jadi masyarakat di Niniwe saat itu melakukan puasa. Bukan hanya masyarakatnya tetapi juga ternak-ternaknya. Jadi selama 40 hari mereka dalam masa-masa ini mereka sadar dan mereka memohon ampun pada Tuhan dengan menunjukkan kesungguhan hati, berpuasa, mengganti pakaian mereka dengan pakaian kabung, dan memohon ampun dengan cara berdoa. Dan juga di sini dijelaskan juga raja meminta agar masyarakat-masyarakat yang berbuat terong atau berbuat tidak baik, seperti tadi ada membunuh dan lain sebagainya, berbalik menjadi pribadi yang tidak melakukan hal seperti itu lagi. Gitu. Dan di sini Tuhan tergerak hatinya. Jadi setelah masa 40 hari ini, Tuhan menyesal. Tuhan yang berencana untuk menghancurkan kota ini tiba dan akhirnya luluh setelah melihat respon dari bangsa Niniwe ini dan masyarakat-masyarakatnya tentunya. Bahwa mereka sadar, mereka menyesal, berdoa setiap saat. Dan mereka berubah menjadi lebih baik. Nah, jadi adik-adik, pesan di sini adalah kita harus mau mengakui kesalahan kita. Dan mau untuk bertobat dan hidup berdamai dengan Tuhan dan juga sesama. Jadi di kehidupan kita, pasti sebagai manusia kita sering melakukan kesalahan. Baik kita mungkin ngeyel sama orang tua kita bandel, tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat orang tua, guru, juga bahkan kita mungkin juga memandang sebelah mata orang lain. Mari kita sadar dan kita berdoa pada Tuhan, minta ampun, dan juga berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Saya harap adik-adik bisa mencontoh masyarakat Niniwe yang mau untuk mengakui kesalahannya dan berbalik dari sifat mereka yang jelek masuk menuju sifat mereka yang baik. Dan itu adalah hal yang bisa. Itu pesan dari Mas Jalu untuk firman di hari ini. Kira-kira adik-adik harapannya bisa mengerti. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Amin. Ya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita tadi belajar apa ya? Mbak Tira belajar apa tadi, Mbak? Belajar dari bangsa Niniwe yang mau berubah karena mendengarkan Tuhan. Betul banget. Seperti bangsa Niniwe itu, kita mau berubah. Nah, Mbak Rita, Mbak Tira, kita mau belajar satu lagu ya. Ikuti kita tadi ya kata-katanya ya. Siap. Siapa takut? Hidupku bukannya aku lagi. Bukannya aku Hidupku. lagi. Bukannya aku lagi. Tapi Yesus dalamku. Tapi Yesus dalamku. Yesus hidup. Yesus hidup. Dia hidup di dalamku. Dia hidup di dalam hidupku. Bukannya aku lagi.
Hidupku bukannya aku lagi, Yesus dalamku. tapi Yesus Yuk kita dalamku. angkat pujian ini bersama-sama. Oke, let's go. Hidupku bukannya Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Dia hidup di dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yes, Yeay. Ibadah kita sudah selesai pada Wow, hari ini. sudah selesai. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Yuk, kita berdoa dulu. Berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah selesai ibadah anak dan kami mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon Tuhan Yesus menolong agar kami boleh menjadi seperti bangsa Niniwe yang mau berubah, meninggalkan cara hidup kami yang lama. Kami mau lebih dengar-dengaran akan orang tua kami. Kami mau lebih taat dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, Selamat selamat hari hari Minggu. Minggu. Tuhan Tuhan Yesus.